Malah Masjid Jami ini sekarang yaitu menyediakan nikah gratis kalau ada yang mau nikah di sini. Wow. Jadi Hai Sobat Travelers, kembali lagi bersama saya Dian Mastari tentunya di Jegek Biker on Location. Hari ini saya sedang berada di Masjid Agung Jami Singaraja, salah satu masjid yang merupakan warisan di mana masjid ini menjadi saksi bisu bahwa toleransi itu ada ternyata di Pulau Dewata, khususnya di Buleleng. Nah, sebelum saya masuk, saya sudah didandani nih sama salah satu teman saya, jamaah di masjid ini juga. Dan nantinya saya akan berbincang-bincang dengan salah satu sesepuh ya di masjid ini. Jadi untuk teman-teman Sobat Travelers, jangan kemana-mana, ikuti saya terus untuk berbincang-bincang di Masjid Agung Jami Singaraja yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol, Singaraja, Buleleng. Selamat siang, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bapak. Saya Dian. Saya lalu Ibrahim. Jadi kami di sini mau jalan-jalan Pak, mau lihat-lihat dan mau dengar cerita gimana sih sejarah dari Masjid Agung Jami Singaraja ini. Bisa ya Pak? Bisa, mumpung kita bersih-bersih Al-Quran, monggo sambil bersih-bersih kita bicarakan. Dikit lah. Iya. Jadi ini apa ya tempatnya? Nggih. Ya. Jadi Bapak, saya itu biasanya keliling-keliling tempat di Buleleng ya, khususnya itu Pak, dan beberapa kali sudah di Singaraja. Nah, saya tertarik untuk membahas Masjid Agung Jami Singaraja karena di masjid ini katanya ada tulisan tangan ya, Al-Quran tulisan tangan, dan ini ya. Iya. Bapak bisa tolong jelasin ya? Jelasin tentang Al-Qurannya apa langsung sejarahnya dulu dari sejarah masjid. Iya. Ini apa namanya, berawal dari sebelum masjid ini dulu kan. Sebelum masjid ini tahun 1500-an, abad ke-15 tuh ditemukanlah berdirinya Masjid Keramat. Sebelum masjid ini ada Masjid Keramat. Masjid Keramat tuh yang ditemukan oleh saudagar-saudagar Bugis sama Arab itu ternyata sudah ada bedek yang merupai langgar. Langgar tuh musola bahasa Jawa. Musola yang kecil. Nah itulah pernah disinggahi sama Sunan dari Kesunan Giri, yaitu Sunan Prapen, dan berangsur bertahun-tahun seterusnya dengan datangnya banyak pedagang, warga dari prajurit yang direkrut sama Panji, yang jadi semakin banyak warga Islam di sini. Nah, maka di tahun 1800 tuh Masjid Keramat tuh sudah nggak menampung untuk sholat. Jadi para tokoh datanglah ke Puri, ke Raja I Gusti Jelantik Polong waktu itu, yang Raja Bulelengnya. Itu istilahnya kalau sekarang tuh proposal. Proposal untuk pengadaan mau ngada apa, minta untuk dibangunkan masjid. Dan alhamdulillah Raja waktu itu sangat bijaksana dan toleransi. Dia menyambut baik permintaan warga dan tokoh-tokoh sini, maka dihadiahkanlah tanah ini seluas 16 are kalau tidak salah. Jadi tepatnya tahun 1830
masjid ini mulai dibangun. Karena Raja Gusti Lantik Polong itu Hindu, maka yang dipercayakan untuk pengawasan masjid ini kerabatnya yang masuk Islam, yang buat Al-Quran ini salah satunya. Oh, jadi keturunan raja juga, tapi yang memang menganut agama Islam. Iya. Itu kalau dia ceritanya beragama Islam itu dulu karena waktu itu beliaunya ada perang saudara gitu, perang Karangasem tuh kan cerai-berai tuh kerajaan Buleleng ini. Salah satunya beliau larinya ke sini ke belakang tuh di Masjid Keramat tuh. Dan dia tuh diangkat sebagai anak dan murid sama Imam Muhammad Yusuf Saleh namanya. Muhammad Yusuf tuh imam pertama di Singaraja. Nah, itulah dia yang ngajari agama. Terus syaratnya untuk lulus dari belajar agama dengan beliau tuh yaitu harus bisa menulis Al-Quran sampai hatam. Dan inilah dia gitu. Ini berarti yang nulis namanya? I Gusti Ketut Lantik Selagi. Ini sekitar tahun berapa Pak dibikinnya? Dibikinnya ininya apa dibikin? Al-Qurannya? Al-Qurannya perkiraan tuh udah 1820. Oh, saya boleh lihat gak? Boleh. Kita bahas tentang Al-Quran dulu ya. Karena ini satu-satunya yang... Oke. Kita berawal dari gini ya. Dari depannya nih. Ya. Ini dari kulit, katanya kulit dari Belanda dibawa. Maksudnya bukan dari Belanda, kulit kebo, lembu. Oh. Kalau kertasnya baru dari Belanda. Nah, ini corak-coraknya corak mentimun nih, corak mentimun. Ada bunganya, ada gini. Ini akulturasi dari Bali dengan Bugis, dengan Bajo. Dulu kan kenapa bunga? Karena dulu waktu biasanya orang-orang di Indonesia dulu kan gambarnya manusia atau hewan. Jadi datangnya Islam ke Indonesia dirubah sama Wali Songo tuh kebiasaannya diganti dengan tanaman bunga. Karena tidak boleh melukis bunga di kitab. Saya deg-degan deh ntar buka Al-Quran. Soalnya ini kan lama banget ya Pak ya? Ya. Udah berapa ratus tahun. Sudah pernah dibawa ke Jakarta, diteliti sama ahli-ahli. Tapi ini emang yang asli ya Pak? Atau replika? Asli. Oh. Belum dibuat replikanya. Sip. Ini berarti bacanya dari sebelah kanan ke kiri ya? Iya, kanan ke kiri. Nah ini dari akulturasinya, corahnya nih, yaitu dari campuran Bali sama Bajo. Karena guru beliau tuh dari mana? Bugis, Bajo tapi. Dan dia kan aslinya Bali, jadi kebiasaan nulis kayak aksara-aksara gitu. Oh, iya. Corak apa ini namanya Pak? Kalau dibilang corah makanya kurang dibilang corah lupa saya. Cuma campuran antara Bali dan Bugis. Ini biasanya kalau di Al-Quran baru ada jumlah-jumlah di sini nih, 1-2 ayat-ayat nih. Kalau di sini beliau tuh memang dulu nggak ada tulisan untuk huruf dulu. Biasanya di sini ada penanda berhenti kayak kecil-kecil. Kalau dulu besar gini dah. Oh gitu. Banyak. Ini ada berapa halaman kira-kira Pak? Tebal banget. Itu dah berapa halaman Pak ini. Soalnya ini ada hurufnya dia, belum ada hurufnya dia. Dia cuma seperti ini menampakkan tradisional gini. Kalau dari tulisan, kalau peneliti dari Jakarta tuh bilang tim bahwa mungkin paling rapinya tulisan tangan di Indonesia. Ini? Iya. Wow, keren banget. Dan kertasnya juga nggak dirayapin loh. Biasanya kan udah hilang ya dimakan rayap. Karena kami di sini sangat menjaga. Pernah sempat diminta untuk ditaruh di museum, tapi kita nggak pernah ngasih. Jadi memang di sini ya? Iya, sempat ditawar berapa miliar sama ada katanya dulu tua-tua yang dulu, tapi tetap nggak dikasih gitu. Berarti kalau misalnya ada acara di sini kayak pengajian gitu, Al-Quran yang dibaca yang ini?
Enggak, ini bawa cuma sendiri-sendiri. bawa sendiri. Ini Oh. banyak kan Al-Quran pustaka. Saya pikir yang pemimpinnya nanti akan Enggak. baca yang ini gitu. Wah, keren. Sampai di halaman terakhir ya. Iya. Habis lah. Ya. Tutup ya. Iya, silahkan Pak. Wow. Terus mengenai jamaah Pak, namanya jamaah ya atau jemaat? Di sini Jemaah. jamaah Masjid Jami. Itu biasanya dari lingkungan mana aja Pak? Awalnya di sini itu kan masjidnya sedikit dulu, Masjid Keramat sama Masjid Jami. Sebelum Masjid Jami ini yang jamaahnya tuh dari Kampung Baru, Kampung Tinggi, Kampung Bugis dan Kampung Kajanan. Itu. Memang saking membludaknya, jadi ini udah dibangun masjid ini diminta. Berarti kalau misalnya ada orang yang bukan di Buleleng nih, misalkan orang luar Buleleng, mereka bisa juga untuk Bisa, sembahyang sangat di bisa. sini. Oh. Oke, terus tentang saya mau tanya tentang keunikan deh Pak di sini. Keunikan dari masjid ini selain Al-Quran yang memang ditulis tangan oleh keturunan rajanya, ada keunikan apa lagi? Nah, tadi kan mbaknya baru masuk tuh ada pintu tuh. Oh iya, pintu. Ya. Itu kan dihadiahkan oleh Raja Buleleng itu dah, Gusti Jelantik Polong. Yang beragama Hindu. Ia beragama Hindu. Waktu itu kan gini ceritanya. Jadi masjid ini dibangun, mulai dibangun tuh terjadi miskomunikasi atau istilahnya cemburuan lah dari Masjid Keramat dengan ini sedikit gitu. Jadi Raja Buleleng waktu itu Gusti Jelantik Polong menengahi, menjadi penengah dan mendamaikan, yaitu dengan ngasih bahwa ini ada pintu ya. Jadi pintunya Masjid Keramat di sana dengan pintunya di sini sama, diukir, disuruh tukang ukir untuk mengukir pintu depan tuh sama dengan Masjid Keramat. Jadi nggak ada beda Masjid Jami sama Masjid Keramat. Kita dia apa saudara tetap gitu. Dan keunikannya lagi ada di sini nih, pintu ini juga pemberian dari raja. Pintu-pintu depan ini Nah, apa ini ya? di atasnya tuh, di jam itu di depannya tuh. Oh, Jendela itu loh. Di atasnya itu masih. Cuma dia karena dicet-cet aja dia agak baru jadinya. Sama ini ini apa? mimbar namanya. Heeh. Ini mimbar kembar yang satu ada di Masjid Keramat. Ini sebelum ada masjid ini udah ada mimbar ini. Oh, gitu. Jadi kalau ada pengumuman gitu ya Pak ya? Enggak, ini Diumumin untuk sini. orang yang ceramah. Oh, Untuk apa namanya? Ya itu dah ceramah tausiah di sini dah dia naik. Untuk masjid hari Jumat dia. jadi setiap Jumat ada? Ya, ini dah sidang Jumat di sini. Jadi bawa tongkat dia yang apa namanya yang khotib itu, yang ceramah itu. Pak Lolo Ibrahim ini sebagai apa di Seksi sini? dari takmir seksi budaya dan sejarah. Oh, begitu. Saya mau lihat-lihat lagi deh kayaknya setelah Iya. ini. Berarti keunikannya itu ada Al-Quran, kemudian ada juga pintu masuk yang diberikan oleh Raja Gusti Ngurah Polong, Polong, iya. Jelantik Polong. Kemudian ini ada mimbar yang digunakan untuk melakukan suatu pidato atau ceramah. Tausiah ya Pak ya Tausiah. namanya kalau di ini. Jadi tak tambahin lagi pembangunan masjid ini lama ini 30 tahunan kalau nggak salah. Karena tersendat saat waktu itu kan Gusti Jelantik Celagi itu punya dia teman sahabat karib dah, yaitu Abdullah Masketi. Abdullah Masketi ini kalau dibilang dulu penggerak orang-orang pasukan Bugis tuh. Jadi waktu Gusti Jelantik Polong nih diasingkan sama Belanda ke Minang, dia itu ikut dia mendampingi ke Minang, ke Sumatera. Makanya masjid ini sempat terhenti pembangunannya. Makanya sampai 30 tahun pembangunan di sini. Setelah itu baru jadi. Baru jadi. Kalau untuk total ininya ada berapa Pak? Catatan jamaatnya itu ada berapa? Total jamaah semuanya banyak ribuan. Ribuan ya. Iya. Untuk Kampung Kajanan tuh masjid ini masjid barometer kalau di kota itu. Oh yang ini. Iya. Oh. Makanya dibilang kenapa artinya diberi masjid jami itu. Jami itu karena untuk apa ukhuwah seluruh muslim tuh untuk masjid bersama gitu artinya. Berarti Masjid Agung Jami, masjid bersama Iya, gitu masjid ya. besar, Besar itu bersama. Iya. Saya juga mau tanya nih Pak, kalau misalkan hari raya gitu ya Pak ya, kayak misalkan Idul Adha, Idul Fitri gitu, di sini berarti ramai ya? Sangat ramai.
sangat ramai kalau nggak ada corona. Orang-orang dari mana-mana tuh kayak pada berdatangan Iya. untuk berdoa di sini ya. Iya. Setelah kemarin ada pandemi itu berarti sempat sepi. Sepi karena aturan pemerintah aja gitu, yang mengatur bahwa nggak boleh masjid itu langkah-langkah itu loh, jarak, ngatur jarak gitu. Terus kalau misalkan untuk kunjungan gitu ada nggak Pak? Kalau yang memang kayak seperti saya nih cuman berkunjung aja gitu ada? Memang Sering dibuka? Dibuka. Oh. Yang penting syarat untuk kita memang seneng lah kalau tamu ke sini, memang kita anjurkan lah biar masyarakat Bali ini tahu sejarah dan tahu sejarahnya budaya Islam di sini kan juga. Jadi kita yang penting syaratnya itu aurat satu, kedua yang cewek tuh datang bulan tuh nggak boleh gitulah. Pokoknya yang laki nggak boleh celana pendek masuk masjid pakai celana panjang atau sarung. Kita layani lah dengan baik sih. Untuk ininya sendiri Pak, untuk eksistensi dari masjid ini menurut Bapak gimana? Apa masih kurang atau memang sudah dikenal untuk masjidnya? Alhamdulillah dari saya sebelum lahir masjid ini emang sudah sangat dikenal karena dulu pernah wartawan teman saya tuh bilang Soekarno tuh pernah sampai sholat di sini gitu. Wow. Karena kan Soekarno sering ke rumah Ibundanya ya. Jadi ya karena mungkin ini sebagai barometer masjid tuh dia sering kalau kesini pasti sholat kesini. Cuma dulu ada fotonya, cuma nggak dapat saya fotonya. Cuma diceritakan ada foto Soekarno kesini. Dan memang banyak pejabat-pejabat penting tuh sering kesini. Gitu. Jadi di sini ada dua masjid penting, Masjid Keramat di Kajanani sama Masjid Jami. Kalau misalnya Masjid Keramat itu dengan Masjid Jamik ini berarti masih bersaudara gitu Pak ya? Iya, masih ada satu lingkup gitu ya? Jadi karena Gusti Lagi ini bikin Al-Qur'annya tuh di sana gitu ngajinya. Oh iya. Gitu. Karena jamaahnya tuh membludak karena masjidnya kecil itu. Jadi dibangunlah masjid ini. Wow, keren. Untuk prestasinya sendiri nih Pak, apa aja kira-kira? Ada nggak yang udah dicapai sama masjid ini? Mungkin prestasi dari segi eksistensinya atau dari lain-lain? Kalau prestasi dalam hal perlombaan sering di sini. Lomba apa aja Pak? Lomba kayak futsal, kayak adra, kayak lomba kegiatan-kegiatan itu. Kegiatan di sini sering dapat. Tapi kalau ekstensi dari prestasi dalam hal sosial itu masjid ini bisa mempererat persatuan dulu bukan dari Islam aja tapi Hindu pun menyambung berakhir di sini. Karena kita masih menyambung silaturahmi ke Puri gitu. Ke Puri Buleleng ya? Puri Buleleng, Puri Sukosade. Gitu. Jadi kalau ada keturunannya di sini masih kayak kakak Panji sama kak Agus tuh dia tuh masih manggil ketua di sana tuh masih eyang, kompiang gitu, masih bahasa Balinya kakek itu loh. Wayah tuh dia masih manggil dia gitu. Jadi kalau misalnya banyak puri yang di Buleleng kayak Puri Sukosade, Puri Buleleng, mungkin di sini bisa jadi Puri Kajanan. Karena kumpulnya kan di sini gitu juga. Gitu. Itu kangenannya ini Kajanannya. Wow, luar biasa banget Pak. Terus untuk ininya nih Pak, untuk eksistensi di sosial kan tadi itu. Iya. Nah, kalau untuk di teman-teman yang seiman sendiri nih Pak, apa masjid ini tuh digunakan sebagai tempat upacara pribadi gitu nggak Pak? Kayak misalnya istilahnya akad gitu. Oh, nikah. Nikah. Di sini juga. Di sini juga malah Masjid Jami ini sekarang yaitu menyediakan nikah gratis kalau ada yang mau nikah di sini. Wow, jadi kita yang ada programnya seperti itu, akad nikah dibiayai, tempat kita sediakan itu istilahnya ada uang bulan madunya 500.000, entah 1 juta atau 500.000 itu ada seksinya yang lain gitu. Jadi bisa menggunakan masjid ini untuk akad nikahnya akad ya nikah Pak? Bisa, acara sunatan bisa, semua pun bisa di sini. Malah saya kan juga sebagai ketua Ansor sering ada acara kegiatan pemuda Ansor di sini juga. Sama Pak, saya pengen tanya deh. Dari tadi tuh saya kan baru masuk sampai sini tuh saya selalu ngelihat dominan hijau ya warnanya. Hijau. Apakah ada suatu cerita atau sejarah yang mengharuskan untuk menggunakan warna hijau atau bagaimana? Kalau hijau tuh Islam tuh mengenal warna tuh sih bebas. Cuma hijau tuh warna yang paling disukai oleh Rasulullah.
Nabi Muhammad. Seperti itu. Karena hijau itu melambangkan warna surga gitu. Warna surga, Nggih. hijau. Nggih. Terus kalau ukiran-ukiran yang di atas-atas nih Pak, yang saya lihat itu ukiran apa? Oh, ini ukuran kaligrafi, seni yang nulis aja gitu. Oh, Cuma kalau yang di pintu sama gitu memang seninya akulturasi Bali sama Bugis dan Arab tuh aja. wah keren banget ya Pak. Itu pertama kali saya masuk ini loh, masjid ya. Emang dari mana Mbak? Dari Bali juga? Dari Bali juga, Oke. dan saya punya teman terus langsung didandanin gini. Iya, nggak apa-apa. Terus terakhir nih Pak, untuk eksistensi di masjid ini nih, Bapak punya harapan nggak untuk eksistensi Masjid Agung Jami Singaraja ini? Oke. Jadi harapan saya untuk eksistensi ini yaitu apa namanya? Masjid ini sebagai pusat peradaban untuk kedepannya, pusat peradaban yaitu bisa menarik perhatian, menyatukan umat, bisa menyelesaikan masalah juga di masjid. Terus kedua yaitu Masjid Jami ini itu bisa menarik pemuda-pemuda, contohnya di Singaraja khususnya, umum di Bali walaupun agamanya apapun. Monggo mari kita pelajari sejarah gitu. Jadi bahwa di Bali ini bukan hanya satu etnis atau dua etnis, tapi banyak bermacam-macam ras dan suku di Singaraja, berawal dari Masjid Keramat dan Masjid Jami. Dari zamannya Panji itu kita sudah ikut berjuang membangun Buleleng. Dari pasukan Bugisnya yang ada dari pasukan lautnya lah, Bugis, Madura, Trunojoyo ada juga. Jadi ayolah kita ini bersaudara gitu, ayo bersatu dengan masjid ini sebagai barometernya. Gitu. Baik, itu dia tadi obrolan saya dan juga Pak Lalu ya tentang Masjid Agung Jami Singaraja. Nah, untuk teman-teman siapapun dan dimanapun jika ingin berkunjung, ternyata pintu masjidnya terbuka lebar untuk kalian yang mau berkunjung ke sini. Jadi buat sobat traveler ditunggu kedatangannya ke Masjid Agung Jami Singaraja. Terima kasih Bapak.